Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Bapak-bapak jamaah salat Miftahul Jannah yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hidayah, atas karunia dan nikmatnya Bapak-bapak sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali duduk di masjid yang mulia ini. Dan semoga jemaah sekalian, apa yang kita usahakan pada malam hari ini, kita meluangkan waktu untuk duduk di masjid ini, semoga menjadi amal soleh kita, menjadi pemberat catatan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita ini semua bapak-bapak ya sibuk mungkin ya, jam kerja atau yang lainnya, tapi jamaah sekalian, semua kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan hidayah yang Allah inginkan. Jamaah sekalian, kita teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manusia itu lalai. Okay? Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Ya, kalau dalam nikmat tersebut, ya, mereka ini manusia ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lalai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikmat apa itu? Yaitu as-sihhatu wal firagh. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dua nikmat ini adalah dua nikmat yang manusia ini biasanya kalau dia itu sehat, dia mesti lalai. Ya. Kroso ini kapan? Ketika diberikan sakit baru kroso. Jika dia datang ke masjid, ya minta kepada ya Allah, aku sembuhkan ya Allah, itu. Ya. Tapi ketika sehat biasanya, yaitu lupa. Ya. Atau yang kedua yaitu al-firagh, yaitu orang-orang yang waktunya luang. Ya. Waktunya luang tapi lupa tidak ibadah. Ya. Sehingga apa? Waktunya terbuang sia-sia. Tidak terasa tadi pagi kita aktivitas, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu nanti malam, besok ganti hari terus loh. Kira-kira aku ini untuk apa dunia ini? Nah ini, sekalian kita hendaknya banyak-banyak mengevaluasi. Kira-kira kita sehari ini dapat apa ya? Ibadah apa yang kita lakukan? Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang kebanyakan manusia ini lupa. Maka di sini jemaah sekalian, saya pribadi, Bapak, nama saya Abu Yahya Anto, ya.
Saya mengucapkan kepada takmir sekalian, jazakumullah khairan atas waktunya, ya, yang mungkin tadi kita sebelum sempat berkenalan. Semoga Bapak takmir dan jamaah sekalian yang menjadikan wasilah di sini menggunakan masjidnya sebagai jalan, ya, mendapatkan hidayah bagi orang-orang kelak dibalas Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah suatu kepastian, suatu kewajiban. Dan hendaknya kita ini meluangkan waktu, ya. Sesibuk apapun kita luangkan, ya. Kenapa? Kita butuh akan ilmu, ya. Karena ketika jiwa ini sakit, ya, kita perlu obat. Sebagaimana ketika jasad kita ini sakit, nggih Bapak nggih. Misalnya kita sakit, ya, sakit apapun, ya, kita biasanya cari obat. Entah itu ke warung atau ke apotek atau ke puskesmas atau yang lainnya, atau mungkin dengan terapi herbal. Itu kalau sakitnya jasmani. Terlebih-lebih ketika kita ini sakit hati kita. Makanya bagaimana kita ini kok misalkan merasa aku kok akhir-akhir ini kok malas ibadah, ya. Berarti kita sedang sakit. Kok aku ini sholatnya sering bolong-bolong misalnya, berarti dia sedang sakit. Atau sholatnya telat-telat sholatnya, maka kita perlu untuk segera mengobati sakit kita. Maka jemaah sekalian, disebutkan dalam sebuah ucapan ulama kita, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam sebuah nasihat beliau, ya man marido qalbah ihmilhu ila majalisi dzikri. Beliau mengatakan, wahai orang yang sedang sakit hatinya, jiwanya ini perlu diobati, ya. Kata beliau, ihmil, bawalah hatimu itu ke majalis ilmu. Masya Allah. Jadi kalau kita sakit, badan kita tahu datang ke rumah sakit, ke dokter, ya, kita menemui sebab. Namun ketika hati kita sakit, jiwa kita perlu diobati, maka di mana obatnya? Yaitu di majelis ilmu, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la'allahu yu'afa, siapa tahu nanti akan sembuh di majelis taklim tersebut, ya. Kemudian majalisu dzikri marishtanu ad-dunud, kata beliau, majelis ilmu itu adalah rumah sakitnya bagi para penyakit hati. Masya Allah, jemaah sekalian, kita hendaknya merasa, ya Allah, iya ya, kalau aku sakit, ya, biasanya aku ini, ya, bingung, ya, hatiku sedang sakit, aku nggak khusyuk sholatku, aku kok nggak baca Quran hari ini, ya, maka itulah tanda-tanda yang seharusnya kita berusaha untuk mengobati diri kita. Di mana itu? Yaitu di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit nggih Bapak-bapak nggih, yaitu membahas tentang siapa sih orang yang terbaik itu. Maka kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Orang terbaik jelas, ya. Kalau dikatakan dalam syariat ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun di sana jemaah sekalian ada dorongan, ada motivasi dari Nabi SAW agar manusia itu menjadi orang-orang yang terbaik, ya, orang-orang yang terbaik, ya. Lalu siapakah orang terbaik itu? Siapakah orang-orang yang dia ini mampu menjadi yang terbaik di keluarganya, di masyarakatnya? Yang pertama jemaah sekalian disebutkan adalah yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Masya Allah, jemaah sekalian, ini adalah orang yang terbaik. Orang dia mau belajar Quran dan dia ini kelak mampu atau mau untuk mengajarkan Al-Quran tersebut pada manusia. Ini adalah orang yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kita nggak perlu malu. Yang saya Ustadz, usia saya sudah 60 tahun, aku izin, sedangkan aku pengen baca Quran, maka nggak perlu malu. Yang malu itu siapa yang malu? Yang nggak mau belajar itu yang harusnya malu.
Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang baca Quran itu ya kelak akan diberikan pahala yang besar. Walaupun dia ini mungkin baru terbata-bata, ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap baca Quran satu hurufnya itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ya. Apalagi kalau dia ini sudah berusaha sampai dia terbata-bata bacanya, ya. Dia berusaha terus bulan baleni, dia ada keinginan untuk bisa, berapa kali itu pahala yang dia panen. Apalagi sudah mahir baca Quran, dia punya target misalnya, saya insya Allah nanti Ramadan tahun depan saya pengen ya khatam Quran ya dalam bulan tersebut. Saya kepingin menghidupkan malam-malam sebelah terakhir dengan baca Quran, bisa khatam. Ini suatu target yang bagus ya. Tentunya apa? Ya, tadi kita berusaha untuk ya, bagaimana kita ini belajar Al-Quran ya, dan apapun yang bisa kita memiliki kemampuan ya, maka juga bisa mengajarkan kepada manusia. Disebutkan jemaah sekalian dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Masya Allah, hadisnya yang masyhur. Okay. Keutamaan orang yang dia ini belajar Quran, belajar membaca Al-Quran, dan keutamaan bagi orang yang mengajarkan Quran tersebut. Dua golongan. Yang Nabi mengatakan dia adalah golongan orang terbaik. Yaitu siapa? Wong sing sinau Quran, ya, mungkin dari jilid 1, jilid 2, dia bersabar, ya. Dan golongan orang yang merelakan waktunya ngajari orang lain baca Quran. Kita bisa bayangkan jemaah sekalian, Bapak-bapak, ya. Orang ngajari orang lain baca Quran sampai dia ini bisa dengan sabar, dengan ikhlas ya. Ketika dia ini meninggal, kita bisa bayangkan betapa banyak pahala atau bisa memanen dari pahalanya. Karena apa? Dia meninggal tapi dia punya nyawa yang kedua. Yaitu apa? Amalannya dia dulu ternyata dia ini senang ngajari Quran kepada manusia. Sehingga orang-orang jadi apa? Bisa baca Quran. Ketika orang-orang ini baca Quran, Masya Allah, pahalanya juga ngalir kepada guru tersebut. Masya Allah. Maka pantas kalau Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dua golongan. Jadi bapak-bapak ibu, jadi misalkan di sini Yunus Sewu ada bapak-bapak yang mungkin belum bisa baca Quran misalnya, atau masih terbata-bata, tidak usah malu. Bahkan harusnya senang ketika Allah bukakan hidayah. Kok aku hawane kok kepengen sinau maca Quran ya? Ya, tinggal cari gurunya. Jadi bisa cari Pak Setio misalkan, ya bisa. Sudah jalan, alhamdulillah, masya Allah. Tinggal dipupuk, ya, sehingga apa? Menjadi TPQ, ya Pak. Tapi bukan TPQ anak-anak, TPQ-nya bapak-bapak. Tidak apa-apa bapak. Iya. Manula, tidak apa-apa, masya Allah. Dan itu nanti menjadi amal kita semuanya. Ya, orang akan merasa senang, ya Allah. Kayak bapak, kayak misalnya sudah sepuh, tapi nggak merasa apa, nggak malu. Yang malu siapa tadi nyusahin bapak-bapak? Yang malu tuh harusnya orang yang dia itu nggak mau belajar. Sampai itu nyus ngono wae. Padahal jemaah sekalian, kita malu. Kita malu kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa baca Quran. Kitab sucinya ada, waktunya ada. Tapi kita nggak mampu untuk apa? Belajar. Kenapa? Kita mungkin tadi ya merasa malu atau apa, ya. Para jemaah sekalian, ya Allah, ya, kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, malu kalau kita ini tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya. Padahal jemaah sekalian, Al-Qur'an adalah syafaat kita pada hari kiamat, ya. Al-Quran adalah yang kelak akan menerangi kubur kita. Bacaan Quran kita, sholat kita itu Al-Quran. Nah kalau kita nggak belajar, kita mungkin ngemen belajar hobi kita misalkan ya kita punya hobi apa, wah sampai buka browsing sampai belajar, ya ikut pelatihan. Tapi untuk Quran kok nggak ada alokasi waktu, ini kebangetan. Padahal kita cuma sekarang hidup pun sementara, gitu. Dan kita akan tidak lama jemaah sekalian, ya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Malu kita. Diberikan umur. Nyun saya tadi nyun saya manu lagi nyun saya nggih. Lanjut usia, tapi apa? Umur 60 tahun pensiun itu kelak tetap akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Nggo apa umure nggo apa?" gitu loh. Maka kita bersyukur jamaah sekalian, di sini kita bisa duduk di sini memberikan nasihat, ya kita saling memberikan nasihat sehingga apa? Nasihat ini menjadi motivasi kita untuk belajar. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatsluna, fi'ilnya fi'il mudhari, senantiasa membaca Quran. Dia punya waktu kudu baca Quran, ya. Kemudian dia menegakkan sholat dan dia menginfakkan rezekinya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka ini menginfakkan rezekinya sirron wa alaniyah, diam-diam maupun terang-terangan. Masya Allah. Sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah sirna. Ya Allah, diajak perniaga sama Allah Subhanahu wa taala. 3 tadi, baca Quran, sholat, sedekah. Jadi salah kalau ada punya anggapan aku nak sedekah duitku entek, enggak. Ya, mana qasas sedekahun. Sedekah itu tidak akan berkurang, justru adalah itu aset kita kelak di hari kiamat. Sholat kita, baca Quran kita ini kelak menjadi apa? Penerang kita pada hari kiamat, dikubur Bapak. Okay. Di kondisi manusia yang dikubur nggak ada siapa-siapa, ya. Istri sing cantik nggak mau nemeni Pak, okay. Nggak mau Pak. Anak yang ngaku sayang sama bapak itu nggak mau nemeni. Sebentar tak dalam kubur mereka pulang setelah itu. Lah siapa nemeni amal kita, ya. Kalau kita nggak pakai sangu ini kita repot nanti, okay. Maka kita berusaha jemaah sekalian, ya, menjadi orang-orang yang ahlul Quran, ya, kepengen belajar Quran, dan yang pintar tadi jangan dipek dewe ilmunya, ya, diajarkan kepada manusia, ditularkan yang kelak menjadi amal solehnya. Ini, dan jemaah sekalian, jangan sampai ada orang ini beralasan, Ustadz, waktuku sibuk nggak sempat aku, nggak mungkin, ya. Kenapa? Justru kalau kita ini rutin baca Quran, kita sempatkan mungkin kita ini sehari 1 lembar misalnya, itu justru waktu kita akan berkah dan Allah akan mudahkan urusan kita. Beda sama orang yang tadi punya alasan, wah nggak sempat, aku sibuk ini. Allah akan jadikan dia ini apa? Sibuk terus. Ya, tapi kalau kita sempatkan, baru subuh tak baca Quran, ya, 1 lembar 2 lembar, ya, Allah akan berkahi waktu kita. Yang kedua apa? Allah akan mudahkan urusan kita semuanya. Yakin, ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, risalah kalau ada orang yang punya mindset aku nggak sempat, ya, itu sampai kapan? Ya. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia, ya, yang bisa dijadikan contoh yaitu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, ini paling apik budi pekertinya. Ya, ini adalah orang yang paling bagus. Orang yang paling, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini mendapatkan pujian, ya, orang yang paling bagus akhlaknya. Siapakah orang paling bagus akhlaknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan karena, ya, Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Yang Aisyah, istri beliau ini pernah mengatakan adalah akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Maka Nabi mengatakan orang yang paling bagus adalah orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi akhlak yang bagus, ya, akhlaknya akhlak yang dipandang manusia itu mempunyai sopan santun, ya, mempunyai adab yang bagus, budi pekerti yang tulus. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, khayyarukum ahsanukum akhlaqan, masyaallah.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus apanya? Akhlaknya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang lainnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengendika, beliau mengendika, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Masyaallah. Ini Nabi ngendika. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akmalul mu'minina, orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna, kata beliau, paling sempurna. Imanan, keimanannya itu setelah dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, ya. Kemudian dia ini beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, akhlak kepada manusia, ya. Akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan dan yang lainnya, maka dia termasuk orang yang paling sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita menjadi orang-orang yang berusaha jadi orang punya akhlak yang bagus, akhlak yang hasanah, akhlak yang betul-betul menjadikan sebab Allah tuh cinta dan Allah ridho. Ya, akhlak. Dan jamaah sekalian, akhlak ada dua, akhlak yang memang bawaan dari lahir, dan akhlak yang bisa dibentuk. Kalau kita sering mendengar atau sering melihat, oh Pak, Bapak si A itu Masya Allah akhlaknya bagus banget. Mungkin sejak lahir, sejak kecil dia memang akhlaknya bagus, bisa, ya. Karena itu adalah akhlak yang bawaan orang memang orang yang baik, ya. Namun juga ada akhlak jemaah sekalian yang mereka ini bisa dibentuk, diukir dengan dibiasakan, ya, memiliki akhlak yang baik. Maka salah satunya, ya, resep merubah akhlak menjadi akhlak yang baik itu yaitu belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kenapa? Di dalam agama kita ini sempurna jemaah sekalian bapak-bapak. Jadi belajar, Masya Allah ya, bagaimana adab-adab kepada tetangga, adab-adab kepada saudara yang lainnya, bagaimana dari menebarkan salam atau yang lainnya, ya, tutur kata yang baik, tidak mendolimi saudaranya, tidak menjatuhkan kehormatan saudaranya, tetangganya. Masya Allah, ini akhlak. Ini kita perlu belajar, ya. Bahkan jamaah sekalian, bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang akhlaknya bagus itu kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Maka datang sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Dawud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana zaimun bibaitin fi rabbatil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika, sungguh aku akan menjamin untuk kalian, yaitu sebuah rumah di surga. Rumah di tepian surga, pinggir Bapak, rumah tepi surga, ya. Siapa itu? Untuk siapa itu rumah di tepi surga? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan, yaitu orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia ini benar, dia ngalah. Nah ini Masya Allah, dan ini berat. Rata-rata orang apa? Oh aku itu benar, ya toh? Wah aku benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan debat kusir, nggak selesai, padahal dia tahu dia benar, jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu tepian surga. Tepian surga. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendika. Kemudian Nabi mengatakan, wa in kana wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Dan aku akan menjamin surga untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di tengahnya surga, sudah mulai tengah, ya. Untuk siapa? Liman tarakal kadiba,
bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia ini bercanda. Nah, ini jadi nyun sewu, walaupun bercanda tapi nggak boleh ngapusi. Ya. Ini nggak boleh, ya. Oh, itu aku nggak boleh, ya. Kenapa? Nabi mengatakan, ya, yaitu orang yang dia ini, ya, bercanda, namun dia ini membuat canda ini dengan cara berdusta kepada manusia, nggih lelucon, nggih nyun sewu nggih. Tetapi ternyata nggak bener, ya. Cerita-cerita yang bohong misalnya, apa nanti membuat manusia itu tertawa-tawa, dia senang, seneng, ya. Padahal cerita-cerita bohong, maka dia tidak mendapatkan jaminan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih, makanya hati-hati, ya. Yang penting wong itu seneng guyu terpingkal-pingkal, ya. Padahal di samping adalah cita-cita yang nyun sewu, tidak ada benerannya, ya. Cita-cita khurafat misalnya. Yang ketiga jemaah sekalian, Nabi mengatakan wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqah. Masyaallah. Ya, ini puncaknya. Dan aku menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang untuk dia ini masuk surga di surga yang paling tinggi. Masyaallah, nggih. Liman hasana khuluqah, bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Nah, ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang membaguskan akhlak kita jemaah sekalian, okay? Sehingga kita mendapatkan jaminan atau janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, ya. Kemudian jemaah sekalian, akhlak yang selanjutnya atau dari hal yang paling bagus, ya, yang hendaknya kita ini mempelajarinya, belajar, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling baik kepada keluarganya. Lah ini orang sing paling apik karo keluargane. Ampun kebalik, nek ning njaba apian masyaallah nggih, terkenal dermawan, mentapik di rumah, sampai istrinya, ya Allah Pak gitu, yang sewu. Ini tercela, ya. Di depan manusia, di masyarakat dia terkenal bagus, tapi di keluarganya, akhlaknya, ya, sampai istrinya ini mengeluh tentang suaminya, anak-anaknya nggak diurusi, nggak diberikan pengajaran tentang agama atau yang lainnya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengkhabarkan tentang sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, anak istrinya, ya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Masya Allah, ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, sebagai toladan, ya. Tentu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anak putri-putri beliau, ya. Paling baik akhlaknya. Maka Nabi pun menghasung, memotivasi, ya, kepada kita semuanya untuk kita ini bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Yaitu berbuat baik kepada keluarga kita. Ini Bapak nggih, jadi nyun sewu untuk kita semuanya, untuk saya juga, ya. Bagaimana kita ini menjadi sosok yang baik di keluarga kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai kita ini pencitraan, masya Allah, di luar terkenal baik, tapi di keluarganya, ya Allah, kasihan keluarganya, butuh sosok contoh. Okay? Ternyata suaminya nggak bisa memberikan contoh yang terbaik. Dan ini semua jemaah sekalian bermuara dari sebuah ayat dalam surat At-Tahrim, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah
'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala berfirman, jemaah sekalian, bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkanlah dirimu dari api neraka dan keluargamu. Ini perintah. Maka jemaah sekalian, kalau kita melihat dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menggunakan bentuk nyun sewu sigot fil amr, ku, peliharalah, jagalah. Maka ada perintah untuk kita semuanya, untuk sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, ya, untuk bagaimana kita ini, ya, menyelamatkan diri kita dan anak istri kita ini dari api neraka. Dan ini adalah suatu kewajiban. Jangan sampai kita kelak, ya, dituntut oleh istri kita dan anak-anak kita. Dan kelak jemaah sekalian, iya, seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu adalah pemimpin. Dan kelak akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian pemimpin. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dan setiap kalian akan dimintai, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia ini mimpin keluargane. Dijarke-jarke ora keluargane atau dibimbing. Anake ora salat dinengke wae, akan ditanya jemaah sekalian. Istrinya salatnya molor-molor, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh untuk ngajari mereka, ngarahkan anak dan istri kita. Karena mereka ini butuh sosok, ya, sosok ayah, sosok suami yang bisa ngarahke, ya. Jangan sampai anak istri kita ini terlantar. Ustadz, aku tak penuhi Ustadz, ekonomi tak penuhi ekonominya, tak pasangkan WiFi untuk belajar, kebutuhan ekonomi aku penuhi. Tapi jemaah sekalian, ketika anak istri kita ini tidak pernah kita ajari ilmu agama, maka adalah bentuk musibah yang paling besar, ya, yang kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jemaah sekalian, ada seorang ulama salaf bernama Amr bin Qais al-Mulai. Beliau mengatakan dalam sebuah ucapan asar beliau, "Idzal mar'ata la tuqasimu zaujaha indallahi azza wajal." Boleh jadi kelak pada hari kiamat itu ada seorang istri yang menggugat suaminya, insyaallah. Gugat. Ya gitu, buat enggak aja di dunia aja Bapak, minta cerai enggak. Tapi nanti dia bisa di akhirat. Ya. Yaitu menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Ya Rabbi, ya Allah, hadza zauji. Ya Allah, ini suamiku ya Allah. Ma 'allamani wala addabani. Dia tidak pernah ngajari aku adab, tidak pernah ngajari aku ilmu agama, ngejarno wae, ya. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjaane hanya bawa roti dari pasar. Apa maknanya? Kerjaannya hanya ngasih uang selesai. Tapi urusan anaknya sholat apa enggak mau tahu. Istrinya sholat apa enggak tahu. Istrinya sholat dengan benar apa enggak, bisa wudhu apa enggak tahu. Bisa baca Quran apa enggak tahu, Ustaz. Aku sementing boleh duit, ya Allah. Ya, pada jemaah sekalian, kita ini perlu, ya, untuk ngajari mereka. Dan itulah bentuk pedulinya kita kepada keluarga, anak dan istri, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, ya, kepada keluarga kalian. Dan aku, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka jemaah sekalian, ternyata kita ini belajar di sini masih panjang perjalanan kita, ya.
belajar di sini, kita menuntut ilmu di sini. Nanti kita harus apa? Ngajarkan kepada istri kita, anak-anak kita. Ya, oleh-oleh ngajimu apa sih Pak? Ya, diajarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk mereka semuanya. Jangan sampai anak-anak kita naik jamaah sekalian ya. Kadang kita miris nggih, Bapak-bapak nggih. Anak-anak usia mungkin SMP nggih Pak nggih, SMA, jam-jam sholat masih di jalan, nggak tahu masih dengan kesibukannya ya. Kadang kalau tanya sudah sholat belum Mas? Wah lupa ya. Wah belum sempat ya. Masih sibuk ya. Ya Allah. Nggak tahu masalah sholat ya. Anak kita baru sudah balik, yang anak kita kelak akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap seorang ayah itu masuk surga sampai dia ini mempertanggungjawabkan anak dan istrinya. Maka suatu nikmat nggih ketika Allah berikan hidayah kita ini bisa duduk di majelis ilmu, dengar nasihat, ya Allah, iya. Nanti bisa memberikan nasihat kepada istri dan anak kita. Kenapa jemaah sekalian? Itulah ilmu bermanfaat. Kenapa jemaah sekalian? Kalau kita meninggal, siapa coba yang mendoakan kita? Anak. Gak mungkin bos kantor kita, gak mungkin. Atasan kita hanya saat, tetapi setelah itu lupa. Tapi anak yang solih, itulah anak yang mendoakan orang tuanya. Ya, istri yang solihah, dia yang mendoakan suaminya, kebaikan suaminya didoakan terus. Suaminya masih hidup didoakan kebaikan. Suaminya luar kota didoakan kebaikan, keselamatan. Ya. Ketika suami meninggal pun istri dan anaknya senantiasa mendoakan suaminya atau ayahnya. Maka ini ya harta warisan yang luar biasa. Jangan sampai kita ini ninggal ke warisan anak-anak hanya harta tok. Tapi anaknya bodoh masalah ilmu agama, enggak tahu ayahnya meninggal, enggak bisa ngopeni. Nggih, bapaknya meninggal, enggak tahu bingung ki bapak kudu piye, ya. Mendoakan, ya. Masya Allah, jemaah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu meninggal akan terputus amalannya kecuali 3 amalan, gitu. Yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Kenapa? Harta yang disedekahkan, ditasarufkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang adalah awalatun, ya, anak yang soleh yadaulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang target kita ini Bapak-bapak. Target kita anakku kudu jadi anak yang soleh. Ya. EWD ini misalkan, kok anak kita, ya Allah Ustaz, kan ada angel Ustaz. Ingat, jangan didoakan keburukan. Ya, tapi apa? Kita doakan kebaikan, terus kita panjatkan doa. Okay? Jangan sampai kita ini terlontar dan ucapan kita ini wah, biasa, ucapan yang jelek-jelek keluar. Akhirnya apa? Doa. Sedangkan apa? Doa orang tua itu adalah istijabah. Yun sewu. Banyak anak atau orang tua saking jengkele, akhirnya apa? Mereka ini ucapan terlontar, ucapan yang buruk-buruk kepada anak kita sendiri, sehingga apa? Anak kita pun jadi anak yang buruk. Ya, maka jemaah sekalian, kita berusaha untuk belajar, ya, mendoakan anak-anak kita jadi anak yang baik. Ya. Kita solehkan diri kita ini sendiri, baru kita mengajari anak dan istri kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab anak-anak kita ini terjerumus dalam neraka. Ya. Orang tuanya nggak ngajari, mendoakan yang buruk-buruk, wa'iyadzubillah. Okay. Maka ini jemaah sekalian, kemudian jemaah sekalian, di antara akhlak yang lainnya adalah atau hal yang paling bagus, yaitu orang yang sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain dan menjawab salam. Masya Allah, ini akhlak yang bagus, ya. Yaitu orang yang senantiasa memberi makan orang lain, fakir miskin, dan senantiasa menjawab salam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, khairukum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Masyaallah. Sebaik-baik kalian, ini Nabi mengatakan lagi ya, sebaik-baik kalian, khairukum,
Sebaik-baik kalian adalah man at'ama ta'ama, orang yang ngasih makan. Hobine iki ngasih makan orang fakir miskin, Masya Allah. Ya. Dan apa? Menjawab salam. Maka jemaah sekalian, termasuk kesempurnaan iman seorang itu, dia ini senang ngasih makan orang lain. Ya. Terutama orang-orang fakir miskin. Itulah ciri-ciri orang beriman. Ya, apalagi anak yatim. Ya, kita tanggung ya makannya, ya. Dan ini adalah ciri-ciri adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man at'ama ta'ama, ya, itu orang yang senengani ngasih makan. Kemudian dan dia ini membalas salam. Maka jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun. Masyaallah. Wahai Nabi, Islam yang baik itu Islam yang bagaimana? Qal tut'imut ta'ama, kamu memberi makan ya, wa tuqiros wa turaddu salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwa Nabi mengatakan, manakah Islam yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau ini senang memberi makan kepada orang-orang dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Masya Allah. Bapak-bapak, kita bisa praktekkan kok, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau kita ini senang menebarkan salam gitu, itu orang lain akan senang. Walaupun kita nggak kenal. Misalkan kita sedang jalan atau naik sepeda atau naik motor, ada orang lewat, dia pakai cincin seorang muslim, kita assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Nanti orang itu akan diteni. Orang ini kok, Masya Allah gitu, jangan salam. Kenapa? Orang memulai salam mendapat pahala. Ya. Bahkan kepada orang-orang yang dikenal pun dia ini menebarkan salam. Masya Allah, sudah isya nggih Pak nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup ini Pak nggih. Pak nggih. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai tambahan ilmu, tambahan iman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.